Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini merupakan materi matematika kelas 9 semester 1. Nah, langsung saja kita dalam materi ini yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat. Nah, yang pertama kita lihat dalam definisi bilangan berpangkat pada bilangan bulat positif. Ya, sebenarnya materi ini kalian sudah pernah memperolehnya dari bangku sekolah dasar ya. Bilangan berpangkat dulu kalian sudah pernah memperolehnya. Nah, sebenarnya di kelas 9 ini kita hanya mengulang materi yang dulu dan kita akan berkenalan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, yang pertama kita ke definisinya dahulu. Definisi bilangan berpangkat bulan positif adalah A pangkat N, ya. A pangkat N nanti sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, A ini sebanyak N kali, makanya dituliskan sebagai A pangkat N. Nah, di dalam matematika bentuk seperti ini ya, A ini disebut sebagai bilangan pokok atau bahasa matematikanya adalah basis. Kemudian N di sini sebagai pangkat atau bahasa matematikanya adalah eksponen. Ya. Nah, ini adalah definisi secara umum dari bilangan berpangkat. Oke, kita langsung saja ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Ya. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N nanti sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Kemudian yang ketiga, ketika ada A pangkat M, ya, ini membacanya A pangkat M dipangkatkan N, ya, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini nanti akan sama dengan A M kali N. A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, A per B pangkat N. Nah, ini nanti menjadi A pangkat N per B pangkat N. Kemudian yang terakhir adalah ketika A pangkat 0 ya sama dengan. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Yang pertama, ketika ada soal 5 pangkat 3, kita diminta untuk menentukan hasil dari 5 pangkat 3. Nah, menghitungnya dengan definisi berpangkat tadi ya. Yang ingat definisi, kalian harus ingat definisi A pangkat N. Nah, nanti sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Nah, A-nya ini sebanyak N kali. Nah, di sini A-nya adalah, nah, dari soal ini, gimana ya menuliskannya di sini ya. A-nya sama dengan 5. Yang menjadi bilangan pokok atau basisnya adalah 5. Nah, N-nya ini sebagai pangkat, ya N-nya berarti di 3. Berarti A-nya adalah 5 dan N-nya adalah 3. Kemudian kita substitusikan berdasarkan definisi bilangan berpangkat tadi ya. A pangkat N sama dengan A-nya ya, berarti bilangan pokoknya di sini 5, berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak N kali, N-nya 3, berarti 5-nya ada 3. Bukan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali atau bahkan 5 kali 3. Itu bukan bilangan berpangkat. Ingat ya, yang dikalikan sebanyak N ya, itu adalah bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokoknya di sini adalah 5. Nah, jadinya seperti ini. Kita hitung satu persatu. 5 kali 5 hasilnya adalah 25. 25 kita kalikan lagi dengan 5. Hasilnya adalah 125. Oke. Untuk definisi bilangan berpangkat, ini adalah contohnya. Jelas ya? Oke. Kita belajar lagi. Coba kalau 2 pangkat 6. Oke.
2 pangkat 6 di sini bilangan pokoknya adalah 2, berarti yang banyak adalah 2-nya. 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, kita hitung. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32 kali 2, 64. Berarti hasilnya adalah 64 ya. Oke, kalau misalkan ini terlalu panjang, kamu bisa meringkasnya dengan cara yang lebih mudah. Kita kalikan 2 dulu aja. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Ingat di sini masih ada kali, ini lagi 2 kali 2 4. Kita kalikan lagi masih ada kali, di sini 4. Oke, jadi lebih sederhana. 4 kali 4 kali 4. Kita hitung lagi, 4 kali 4, 16. 16 kali 4, langsung ketemu 64. Ya, kita bisa sederhanakan, kita tidak harus menghitungnya satu persatu dari depan, kita bisa hitung 22 atau 33 dan seterusnya, gitu ya. Oke, yang ini insya Allah bisa dimengerti ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada soal seperti ini. Ada soal 2 pangkat 3, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 6. Misalkan ada soal seperti ini. Nah, yang langkah pertama kamu kerjakan ya, di sini tadi kan kamu sudah diberitahu kalau ada sifat dari bilangan berpangkat ya. Kamu harus ingat tadi ada berapa sifat itu harus kalian ingat. Nah, ini soal ini ya, kalian harus ingat sifat bilangan berpangkat bulat positif perkalian ya. Ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N sama dengan kali jadi tambah M ditambah dengan N ya. Ingat, ini hanya berlaku ketika basis atau bilangan pokoknya sama-sama A ya. Nah, misalkan kok di sini ada 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 6 misalkan. Itu tidak berlaku untuk sifat ini. Ya, sifat ini hanya berlaku ketika bilangan pokoknya atau basisnya itu sama. Jelas ya? Oke, berarti kita hitung dengan sifat ini. Kita ingat-ingat sifat ini. Oke, kita masukkan berarti jadi 2 pangkat 3, M-nya adalah 3 dan N-nya adalah 6. Ditambahkan dengan 6 sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 3, 9. Hasilnya adalah 2 pangkat 9. Kayak biasanya kalau soal seperti ini kalian tidak diminta untuk menghitung hasilnya bentuk bilangan bulat seperti ini, tapi masih dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke, jelas. Kemudian untuk soal berikutnya lagi, misalkan ada soal 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat berapa ya? 2. Misalkan seperti ini. Berarti kamu juga harus ingat sifat dari bilangan berpangkat bulat positif yang kedua. Ingat bahwa ketika A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ya, bagi nanti hasilnya jadi pengurangan. Oke, jadi M dikurangi dengan N. Ya. Oke, fokus lagi ya. Oke, berarti kita langsung masukkan saja di sini. Jadinya bilangan pokoknya adalah 3. Oke, M-nya adalah 6. Ditambah dengan N-nya adalah 2. Oh, maaf, bukan ditambah tapi di sini pengurangan ya, kurang N-nya adalah 2. Sama dengan 3, 6 dikurangi 2, 4. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan dari materi bilangan berpangkat bulat positif.
Nah, materi selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.